Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang telah diumumkan, insyaallah kajian kita tentang renungan tragedi Gaza. Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap tragedi Gaza, yaitu kata para ulama harus ada keprihatinan, harus ada duka yang mendalam. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Rasul mengatakan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid. Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, cinta mencintai, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal hummah. Apabila satu anggota tubuh terasa sakit, maka seluruh anggota badan yang lainnya juga merasakan sakit. Kita ketahui bersama bagaimana musibah bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan bencana musibah ini dari mereka, dan semoga Allah segera menolong mereka, merahmati yang meninggal dunia dari mereka, menyembuhkan yang luka, dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inilah sikap seorang muslim dan muslimah terhadap
tragedi di Gaza yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin. Berapa yang sudah meninggal dunia, yang terluka, berapa yang sudah meninggalkan negeri mereka, dan berapa pula bangunan yang hancur. Ini sekali lagi harus ada keprihatinan dari setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana musibah yang menimpa muslim di mana saja mereka berada. Karena al-muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Orang muslim itu seperti satu bangunan. Kalau ada yang sakit, ada yang perlu dibantu, maka kewajibannya untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus ada pada diri setiap muslim dan muslimah. Kemudian setelah itu harus ada tindakan yang real, yang nyata. Apa di antaranya? Kata para ulama, yang paling ditekankan doa, masalah berdoa. Karena ini yang paling dimampui oleh setiap muslim dan muslimah. Insya Allah semuanya sanggup, baik yang sehat jasmaninya ataupun yang lainnya. Ini minimal doa. Doa silahul mu'min. Dalam ucapan sebagian salaf, kalau nggak salah Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan doa adalah senjata orang mukmin. Adapun kalau hadisnya sampai ke Rasul, kata para ulama, hadisnya tidak sahih. Ya, ini ungkapan dari ulama salaf. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah, diriku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan jangan pernah meremehkan masalah doa. Tentunya seorang muslim muslimah tahu bagaimana adab berdoa. Di antaranya mencari waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir ketika dia sujud. Jangan pernah bakhil mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sana dan di mana saja mereka berada. Karena yang terluka bukan hanya di Gaza Palestina, namun juga di tempat-tempat yang lain. Intinya doa, cari waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, ketika sujud, ketika antara adzan dan qomat, banyak waktu-waktu yang mustajab. Ketika mungkin kita lagi syafat, demikian pula ada berdoa mengangkat kedua tangan. Kemudian tawassul dengan nama-nama Allah, dengan amal saleh yang kita miliki. Demikian pula dengan betul-betul hati itu konsentrasi ketika doa. Jangan sampai doa namun hati kosong, hati hampa. Harus ada keyakinan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang minimal bisa dilakukan oleh setiap muslim dan al-muslimah. Kemudian ditambah lagi, kalau dia sanggup membantu dengan harta, dia sumbangkan hartanya. Alhamdulillah sekarang ini sudah terbuka pintu untuk kita membantu saudara-saudara kita dengan harta kita. Dan ini juga bagian dari termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membantu saudara-saudara kita dengan harta yang kita miliki. Dan kita ingat sabda Rasulullah SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita di dunia wal akhirah. Rasul juga mengatakan dalam Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi.
Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Ini sekali lagi, mumpung pintu donasi terbuka, meskipun tetap harus selektif, jangan salah arah, maka jangan sampai ketika sudah dibuka kita ketinggalan. Mumpung belum ditutup. Ya. Sebagaimana juga diwasiatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala, bahwasanya jangan sampai sekali lagi orang muslim dalam kesempatan sekarang ini ketinggalan dalam membantu saudaranya. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga dalam masalah ini, dalam membantu saudara kita di Palestina khususnya, tentunya setiap muslim muslimah tetap harus berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keprihatinan kita, rasa duka yang menimpa kita menjadikan kita terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita ditimpa musibah apapun, tetap tabiat manusia boleh dia bersedih, boleh dia berduka. Cuma jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang saja, ketika orang ditimpa musibah berupa kehilangan mungkin salah satu keluarganya atau hartanya, maka tidak boleh dia sampai meratapi dengan ratapan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, laisa minna man syaqal juyuba wa darabal khududa wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasul, bukan dari golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek sakunya dan teriak dengan teriakan jahiliyah. Keprihatinan kita terhadap kaum muslimin yang ditindas, dijajah, dizalimi di Palestina jangan sampai menjadikan kita keluar dari rel syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang muslim muslimah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya orang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan kepada mereka suatu pilihan untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka, ini pedoman seorang muslimah. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, bahkan Rasul SAW juga pernah mengalami penindasan. Mereka juga pernah ditimpa musibah. Namun mereka tetap di atas ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai misalnya ketika ada bencana musibah seperti ini, kemudian melakukan hal-hal yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, masih terdengar orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah di kala musibah ini menimpa kaum muslimin. Kata Syekh Saleh Suhaimi hafidhallahu ta'ala, ulama dari kota Madinah, masih terdengar suara-suara seruan doa kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang dulu pernah menaklukkan Baitul Maqdis dari tangan para tentara salib pada waktu itu. Ada ungkapan dari orang-orang tersebut, ya Salahuddin Al-Ayyubi, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, tolonglah kami. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita ingat
wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila musibah Allah timpakan kepada manusia, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kewajiban kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap muslim-muslimah. Apalagi sebetulnya dari balik musibah itu ada hikmah. Di antaranya untuk mengetuk hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan musibah yang besar, yang kecil apapun yang menimpa setiap muslim-muslimah, kewajibannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, musibah, bencana, malapetaka, bala. Itu sebabnya karena tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ketika ditimpa musibah malah menduakan Allah, malah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Ini musibah yang lebih dahsyat dari yang pertama. Kalau orang itu diberikan musibah, dia bersabar, maka itu insya Allah sebagai penghapus dosanya. Namun kalau malah dia berbuat syirik kepada Allah, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Demikian pula dengan melakukan mungkin ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak ada alasan karena keprihatinan, rasa duka, kemudian kita keluar dari rel syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Justru tadi ketika musibah datang, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian poin berikutnya, ya, kalau mau dikatakan tadi, poin yang pertama, kewajiban kita terhadap musibah tragedi Gaza, yaitu ada keprihatinan. Kemudian yang kedua, doa untuk kaum muslimin di mana saja berada, terutama di Gaza, Palestina. Kemudian juga kita berusaha membantu dengan apa yang kita miliki dari harta dan apapun yang kita bisa, ya, untuk meringankan beban mereka. Kemudian tadi poinnya yang keempat, tidak boleh kita keluar dari rel syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hujah keprihatinan ataupun ya karena duka yang mendalam, kemudian kita terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, kalau kita bisa katakan musibah apapun yang menimpa kaum muslimin itu sebagaimana kata Allah tadi, itu karena sebab dosa-dosa kita semuanya. Sekedar kita tambahkan faedah dari kitab Al-Udwan Al-Ghashim Al-Ghaza Hashim. Ada sebuah buku tentang Gaza atau tragedi Gaza oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafidhallahu ta'ala. Di muqaddimah kitab beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Ini tentang kisah dulu kekalahan sebagian kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Kita tahu bersama bagaimana pasukan kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu sempat kocar-kacir sampai Rasul terluka. Salah satu ataupun sebagian gigi beliau rontok, terluka. Ya. Ini sekali lagi, setelah kejadian itu Allah turunkan ayat di antaranya, Kul huwa min indi anfusikum.
bahwasanya kekalahan ini itu dari diri kalian. Ini ditujukan kepada tadi para sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Uhud, yang sekali lagi pernah mengalami kekalahan tersebut atau musibah. Dibawakan di sini beberapa tafsir ulama tentang ayat tersebut. Ini sebagai renungan bagi kita semuanya, sebagai faedah dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan para sahabat dahulu. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijis Salikin berkata, fa akhbara anna adza aduwihim lahum wa ghalabatahum lahum innama huwa bisababi dzulmihim. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya penindasan musuh-musuh kaum muslimin terhadap kaum muslimin, penjajahan mereka terhadap kaum muslimin, itu sebabnya karena kezaliman kaum muslimin. Dan yang paling zalim adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini sekali lagi bukan kita tunjuk mereka yang sekarang kena musibah, mereka yang berbuat syirik, tidak. Sekali lagi secara umum bahwasanya kesyirikan banyak menyebar di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan tadi dikala musibah seperti ini datang masih ada teriakan-teriakan syirik, ya Salahuddin Al-Ayyubi dan seterusnya. Maka ini yang lebih menambah bala musibah. Kemudian disampaikan ucapan ulama yang lain, diantaranya waqala jama'atun minas salaf. Sebagian ulama salaf berkata tentang ayat tadi, yaqulu kullahu, Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, yaitu para sahabat beliau, asabakum hadzalladzi asabakum min indi anfusakum bi khilafi amri. Apa yang menimpa kalian dari musibah, itu tadi diantaranya kekalahan di perang Uhud, itu sebabnya dari diri kalian sendiri. Kenapa? Bi khilafi amri, karena menyelisihi perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah masyhur kisahnya pasukan pemanah yang ada di bukit rumah pemanah diperintah oleh Rasul untuk standby sampai ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Rasul adalah perintah Allah. Mayyuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Namun mereka tergelincir, mereka lupa lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ketika mereka melihat sebagian pasukan yang di bawah itu kelihatan menang, pasukan kaum musyrikin kelihatan kalah, mereka turun mau mengambil harta rampasan perang. Namun tiba-tiba mereka diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid pada waktu itu masih musyrik. Intinya sekali lagi, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kekalahan mereka itu min indi anfusikum wa tarkikum taati, karena kalian meninggalkan ketaatan kepadaku, la min indi ghairikum. Kekalahan ini, musibah ini bukan dari selain kalian, wala min kibali ahadin siwakum, bukan dari selain kalian, namun dari diri kalian sendiri. Ada ungkapan dari sebagian ulama juga, kekalahan kaum muslimin bukan karena kekuatan musuh, namun karena kelemahan kaum muslimin. Ini sekali lagi yang sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan ditafsirkan oleh para ulama. Kita lanjutkan lagi, ada ungkapan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa haitsu dhaharal kuffar innama dzalika lidzunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim. Ketika orang-orang kafir menang di atas angin istilahnya, itu semuanya karena dosa-dosa kaum muslimin, yang mana dosa mereka mengakibatkan turunnya iman mereka. Summa idza tabu bitakmili imanim nasarahumullah.
kalau mereka berusaha untuk menyempurnakan iman mereka dan mereka betul-betul bisa menyempurnakan iman mereka, pasti Allah akan menolong mereka. Dalilnya in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah alias menolong agama Allah dengan mempelajarinya, mengamalkannya, tentunya sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, pasti Allah menolong kalian dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kemudian kata beliau lagi, wa idza kana fil muslimina dha'fun wa kana aduwwuhum mustadhiran alaihim kana dzalika bisababi dzunubin wa khatayahum. Apabila kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka musuh akan menguasai mereka. Itu sebabnya karena dosa-dosa mereka. Imma li tafrihim fi ada'il wajibat batinan wa zahiran wa imma li udwanim bi ta'addil hudud batinan wa zahiran. Itu dikarenakan karena mereka meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah baik secara lahir maupun batin, atau dikarenakan mereka melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Maka sekali lagi, ini yang wajib untuk direnungkan oleh setiap muslim muslimah. Adanya musibah bencana ini karena dosa-dosa kita. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Nah, kemudian kita pindah kepada poin yang berikutnya, yaitu dari sini kita lebih yakin tentang akidah al-bara terhadap orang-orang al-Yahud secara khusus. Ya, poin keberapa berarti? Nah, bahwasanya dalam Islam ada kewajiban al-bara, berlepas diri, membenci orang-orang Yahudi. Entah mereka memerangi atau nggak memerangi, harus ada al-bara. Ya, ini akidah yang wajib ditanamkan dalam diri setiap muslim muslimah. Dalilnya mana? Surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Coba lihat ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu. Yang artinya, engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada al-muwalah, kecintaan, loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka, orang tua mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka. Ini sekali lagi akidah al-bara terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari awal, kalau kita ikut kajian sunnah, ditekankan pembahasan ini dalam kitab Al-Usulus Salasah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, man ata'ar rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang mentaati Rasulnya dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk bermualah, berwala, cinta, loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun karib kerabat terdekat. Ya. Sekali lagi, kata para ulama, ini adalah akidah seorang muslim muslimah. Ada perang, nggak ada perang, tetap harus ada al-bara. Ya. Karena memang dalam bab seperti ini,
ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Yang ekstrem kanan kalau kita bisa katakan kelompok teroris. Ya. Mereka barok terhadap ya, orang-orang kafir, terutama orang Yahudi. Ini sampai kebablas. Ya. Misalnya yang berperang, yang dikatakan kafir harbi, yang layak, yang boleh dibunuh, yang di Palestina sana, yang memerangi kaum muslimin. Itu kafir harbi. Sedangkan yang mungkin di Indonesia, ini bukan kafir harbi. Maka haram untuk dibunuh. Paham ya? Namun kelompok teroris, ketika mereka nggak bisa berangkat ke sana, ngebom yang di misalnya. Dan ini yang pernah terjadi. Ya. Alasan mereka membantu yang di Palestina. Karena mereka dendam dengan yang di Palestina, yang di negeri lain dibom. Ini haram hukumnya. Karena Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad. Mu'ahad itu yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin. Itu yang dinamakan apa? Kafir mu'ahad atau musta'man. Yang kata Rasul, barang siapa membunuhnya, maka dia apa? Tidak bisa mencium bau surga. Ini yang ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri kelompok liberal, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka adalah pengikut agama samawi. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ini ya kebablas ekstrem kiri. Ini jauh dari akidah al-bara. Kata Rasul, "Autsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam awal surat Al-Mumtahanah, ya, Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung kalian, yang kalian memberikan kecintaan kalian kepada mereka. Ini tidak boleh. Ya. Ini yang ekstrem kiri. Kelompok liberal atau kelompok yang mengaku katanya memerangi orang Yahudi, tapi prinsipnya tidak sama dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul SAW. Memerangi orang Yahudi karena rebutan tanah. Ya, ini sekali lagi juga apa? Tidak benar. Seperti yang kita sampaikan dari tokoh kelompok mereka yang mengatakan permusuhan kami dengan orang Yahudi, ini sekali lagi bukan masalah agama dan seterusnya. Bahkan mereka dusta mengatakan sesungguhnya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk kita istilahnya saling bersaudara. Na'udzubillah dengan orang Yahudi. Ini sekali lagi adalah apa? Ya, keekstreman kiri mereka yang tidak mau melaksanakan akidah al-bara terhadap orang-orang kafir. Sekali lagi, salah satu akidah setiap muslim-muslimah harus ada al-bara, berlepas diri benci kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tadi tetap dalam jalur syariat. Ya, tidak boleh apa? Sampai berlebih-lebihan atau meremehkan, tidak tafrid wala ifrat. Tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Semuanya sesuai dengan jalur syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dari awal kajian insyaallah di sini selalu menekankan Islam itu sudah sempurna, sudah komplit, ya. Ini jangan dihilangkan atau jangan dibatasi hanya dalam permasalahan sholat, ibadah itu saja. Ya, Islam komplit dalam semua bidang kehidupan ini. Di antaranya bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Di antaranya bagaimana berjihad di jalan Allah, komplit sudah. Ya, maka sekali lagi ini prinsip yang tidak boleh lepas dari setiap muslim-muslimah, apalagi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana saja sunnah itu apa? Berputar. Ya. Ini agar kita apa? Tidak melenceng, tidak menyimpang.
agar kita punya prinsip yang tidak mudah digoyahkan. Ada yang mengatakan ini itu ikut-ikutan. Kemudian kalau ada yang mengatakan sebaliknya ikut-ikutan, tidak. Kita punya prinsip bahwasanya dalam beragama kita punya pedoman hidup qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ucapan, setiap postingan dari siapapun, timbang adakah dalilnya? Sesuaikah dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, ini bukan hanya masalah salat harus mengikuti tata cara Rasul, namun juga dalam berjihad komplit ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam menghadapi orang-orang kafir komplit sudah. Ya. Sekali lagi, ini poin yang keenam, harus ada al-bara. Ketika ada kasus tragedi seperti ini semakin apa? Mengokohkan akidah kita. Seandainya pun tidak ada, tetap harus ada apa? Al-bara. Paham ya? Ya, jangan seperti juga orang-orang yang ya istilahnya jatuh ke dalam jurang politik dan sebagainya. Ayat-ayat tentang kebencian terhadap orang-orang Yahudi hanya pada waktu apa? Naudzubillah min dzalik, setelah itu rangkulan, setelah itu bermesraan. Naudzubillah min, tidak, ini akidah. Ya, kapanpun dan dimanapun tetap ada al-bara. Itu perintah Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Sekali lagi, al-bara yang sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau bisa dikatakan ini masih cabang dari poin yang keenam, maka kalau kita sudah ada kebencian dengan orang Yahudi, maka jangan kita mengikuti ajaran Yahudi. Ya. Ini Kak tahu antum kasih poin yang ketujuh, silakan terserah, sudah nomor itu gampang sudah. Antum nggak catat tapi dihafal, alhamdulillah. Iya, sambil ngantuk-ngantuk hafal, masya Allah. Baik, intinya kita kalau sudah ada al-bara terhadap orang Yahudi, jangan sampai tadi kalau bilangnya orang kita benci tapi rindu. Rindu dengan ajaran Yahudi. Bahkan setiap hari kita mohon kepada Allah jangan sampai kita mengikuti langkah Yahudi, ajarannya Yahudi. Tahu dalilnya apa itu? Surat Al-Fatihah yang setiap salat kita baca. Berapa kali kita baca? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, kata Rasul, yaitu orang Yahudi. Kita mohon agar kita dijauhkan dari jalannya orang-orang al-Yahud. Kalau mau disebut diantaranya orang Yahudi, mereka berilmu namun tidak mereka amalkan. Mereka tahu kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi SAW seperti mereka tahu mengenal anak mereka sendiri. Namun mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW. Tahu kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran. Entah karena hawa nafsu, karena ingin popularitas, karena ingin mengikuti kebanyakan orang. Kalau saya melawan arus, nggak dapat follower banyak. Naudzubillah min dzalik. Kalau saya ikut Al-Quran dan Sunnah, itu banyak dimusuhi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ajarannya orang-orang al-Yahudi. Kemudian orang Yahudi di dalam Al-Quran Allah sebutkan, di antara ajaran mereka, mereka sering mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dikatakan wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Naudzubillahi min dzalik. Allah bantah dengan mengatakan ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Mereka lah yang terbelenggu tangan mereka dan mereka dilaknat karena ucapan mereka. Demikian pula orang Yahudi mengatakan laqad sami Allahu qaulal ladina qalu innallaha faqiran wa nahnu aghnia. Orang-orang Yahudi, kata Allah, kami mendengar ucapan mereka yang mengatakan
kami orang kaya sedangkan Allah itu fakir. Maka kalau kita tahu ini kelakuan Yahudi, jangan diikuti. Ya. Di antaranya mencela, ya, misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencela kalamullah. Ya, misalnya dengan mengatakan nasikh mansuh Al-Qur'an itu mencela-mencela. Ini adalah apa? Pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelakuan orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ya, mencela apa? Allah Subhanahu wa taala, mencela sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah mengatakan kepada kaum muslimin, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa. Apa arti istawa? Tinggi di atas ars. Kata ulama tabi'in Mujahid dan Abul Aliyah, istawa artinya ala wartafa. Tinggi di atas ars. Orang-orang sekarang, ya, sebagian mereka mengatakan istawa artinya istaula, menguasai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini mirip dengan kelakuan Yahudi. Allah mengatakan kulu hitta, katakanlah hitta, ha, ta dan tak marbutah. Ada 3 huruf, ya, ha, ta dan apa? Tak marbuto, yang artinya ya Allah ampuni kami. Orang Yahudi nggak mau mengatakan hitta, mereka tambahin nun setelah hak. Hinta artinya gandum. Ini kelakuan Yahudi. Suka apa? Yuharrifunal kalima an mawadi, mentahrif, menyelewengkan kalam Allah dari yang sebenarnya. Paham ya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya lamnya mereka dalam istaula dengan nunnya Yahudi. Allah mengatakan dalam Al-Quran istawa diganti oleh sebagian kaum muslimin dengan apa? Istaula ditambahi lam. Istawa tambahi lam sebelum akhir menjadi istaula. Itu kelakuan sebagian kaum muslim, mentakwil, mentahrif istawa yang artinya tinggi, ditakwilkan, ditafsirkan menguasai. Orang Yahudi diperintahkan mengatakan hitta ditambahin nun. Kata Ibnu Qayyim, alangkah miripnya lam mereka dengan nunnya Yahudi. Katanya benci, tapi kok apa? Ikut kelakuannya Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Contoh lain di antara kelakuan Yahudi, kata Rasul, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini kelakuannya Yahudi dan Nasara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang diikuti oleh banyak kaum muslimin? Naudzubillah min dzalik. Orang Yahudi mereka menyembah Uzair. Sebagian umat Nabi Muhammad menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak yang menyembah Nabi Muhammad SAW? Banyak yang mengatakan dalam pujian-pujian mereka, ya akramal khalqi maliman aludu bisi waka indah hululil hadisil amami. Wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Boleh berlindung kepada Nabi Muhammad ketika musibah datang? Naudzubillah min dzalik. Rasul SAW saja ketika perang Badar istighatha, minta tolong kepada Allah. Kok ini minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana mungkin umat akan menang? Sedangkan Allah diduakan, Allah disekutukan. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ini kelakuan orang Yahudi menyembah kepada selain Allah. Maka kalau kita benci kepada mereka, jangan ikuti kelakuan apa? Mereka. Dan di antara akhlak orang Yahudi yang wajib untuk kita jauhi, hasad, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Banyak dari ahli kitab yang menghendaki kalian keluar dari Islam. Kenapa? Hasadan, hasad, iri dan dengki. Naudzubillah min dzalik. Dan ini yang diperingatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab masalah menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu diantaranya menjauh dari perasaan, sifat hasad, iri dan
dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kelakuannya orang-orang al-Yahud. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Dan di antaranya juga mereka orang Yahudi tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Allah mengatakan lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel karena mereka telah melampaui batas dan karena mereka tidak mau saling nahi mungkar. Ya. Ada kemungkaran dalam diri mereka, mereka apa? Diam 1000 bahasa. Maka kalau kita benci kepada orang Yahudi, tinggalkan kelakuan sifat Yahudi yang nggak mau nahi mungkar. Meskipun dengan alasan kan sekarang masih masa perang. Nanti aja kalau sudah mati semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Padahal Rasul SAW mengajarkan nahi mungkar meskipun saat perang. Seperti dalam kisah Dzatu Anwat. Ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam ikut perang Hunain, mereka melewati pohon bidara. Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat, ya, yang juga pernah dimiliki oleh kaum musyrikin. Karena mereka baru masuk Islam. Apa kata Rasul? Apakah, wah nanti saja kalau sudah selesai perang baru dinasihati, keburu mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah, Allahu Akbar, inna hasunan kultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka. Sesungguhnya ucapan kalian ini sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang musyrikin punya sesama. Rasul mengingkari langsung. Meskipun dalam keadaan apa? Perang. Gak ada alasan. Wah, ini kan masih waktu perang, bukan saatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini prinsip kita. Adapun kalau yang mengatakan siapapun, tidak boleh, ini masa perang. Ini sekali lagi menyelisih yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat mereka memuji seseorang ketika jihad, ini di masa jihad, ya, di masa perang. Dalam Sahih Bukhari hadisnya, kisahnya. Ketika sebagian sahabat mengatakan si fulan ini masya Allah pemberani di medan pertempuran, mereka menyaksikan sendiri di medan pertempuran dia luar biasa pemberaninya. Rasul ketika mendengarkan ucapan para sahabat tersebut, Rasul mengingkari dengan kata-kata huwa finnar, dia di neraka. Apakah Rasul tahu yang gaib? Rasul tahu yang gaib enggak? Di sini kok Rasul mengatakan dia di neraka. Dari mana taunya? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak tahu yang gaib. Namun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, dia di neraka. Rasul mengingkari ucapan para sahabat ketika di medan pertempuran. Kalau Rasul melihat itu suatu yang mungkar, beliau langsung melarang, menegurnya, mengingkarinya, mengkritiknya. Ya. Dan hadis ini, kisah ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Babul Jihad. Ada pasal judulnya la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya. Kenapa? Karena tadi para sahabat meskipun melihat orang itu pemberani, namun justru Rasul katakan dia dina. Kita nggak tahu orang itu hatinya bagaimana. Ada kemunafikan dalam hatinya, kita nggak tahu. Ya. Maka sekali lagi kalau gelari orang, hati-hati dengan kata-kata asyahid. Ini dilarang oleh para ulama. Berdasarkan ucapan yang Bukhari tadi dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Maka sekali lagi, hati-hati. Tidak boleh mengatakan si fulan ini pasti mati syahid. Meskipun kita mungkin ya mencium bau wanginya atau melihat bagaimana ketika dia meninggal dunia kelihatannya husnul khotimah. Berharap silahkan. Namun memastikan, namun menggelari la yuqal fulan syahid. Kata Imam Bukhari, tidak boleh menggelari si fulan mati syahid, kecuali tentunya dengan dalil dari qala Allah wa qala
Rasul si fulan itu mati syahid, seperti Rasul mengatakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan syahidain, dua orang yang mati syahid, baru kita mengatakan boleh demikian. Intinya sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara kelakuan orang Yahudi kata Allah la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak saling nahi mungkar terhadap apa yang mereka lakukan dari kemungkaran tersebut. Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi, barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangannya. Sekali lagi kalau mengatakan sekarang bukan saatnya karena saat perang tadi, kita punya dalil, punya suri toladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khilaf perselisihan dalam masalah ini, maka Allah memberikan solusi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan misalnya, boleh ndak ngeritik, membantah, menasihati, mengingkari orang-orang yang sedang perang dengan orang kafir di kala perang? Maka sekali lagi jawabannya, kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, boleh. Tadi hadisnya. Kalau mau ayatnya sebetulnya tadi. Kalau mau dibahas secara mendalam, mendetail, ayat surat Ali Imran yang Allah katakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu dari diri kalian. Itu ketika perang apa? Uhud, atau setelah perang Uhud masih ada perang lagi. Allah turunkan ayat itu. Ini sekali lagi kata para ulama, ini juga dalil. Allah mengingkari, sekali lagi meskipun dalam keadaan para sahabat masih berperang. Intinya sekali lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya ini yang sangat amat penting bagi kita kaum muslimin. Sekarang bagaimana solusi untuk menggapai kejayaan umat, mengentaskan keterhinaan ini dari kaum muslimin. Dan ini yang juga banyak dibahas oleh Syekh Khalid bin Hasan dalam kitab ini. Di antaranya beliau mensyarah ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala yang intinya at-taqwa miftahun nasr. Ketakwaan kepada Allah itu kunci kemenangan. Namun kita mau lebih perinci lagi. Masih lama waktunya. Baik. Judulnya poin yang ke-7 ya. Terserah poin berapa sudah. Yang terakhir ini sudah. Meskipun agak panjang sedikit. Yaitu apa solusi, apa kiat meraih kejayaan umat dan mengentaskan keterhinaan dari kaum muslimin. Terutama di Palestina juga. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang keadaan umat, maka kita akan tahu apa solusinya. Dan tidak perlu cari-cari apa? Solusi sendiri. Ngarang-ngarang solusi sendiri tidak perlu. Karena apa? Rasul sekali lagi sudah luar biasa menjelaskan kepada umat tentang masalah umat ini. Sekali lagi, ingat prinsip kita. Kita dalam beragama cukup qala Allah wa qala Rasul. Sudah ada semuanya, tinggal kita pelajari, kita pahami sesuai dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan. Enggak usah ngarang-ngarang yang baru lagi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan ngarang-ngarang yang baru karena kalian sudah dicukupi. Ini bukan hanya masalah sholat, masalah dzikir, masalah sholawat. Bukan itu saja. Namun juga dalam masalah apa? Kondisi seperti ini. Kembali kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini hadis Rasul SAW dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Rasul SAW, yushiku antada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir semua umat-umat kafir
mengerumuni, mengeroyok kalian. Ini ya sekali lagi, ini yang wajib kita yakini. Memang umat Islam menjadi sasaran semua orang-orang kafir. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridho sampai kalian, wahai umat Islam, mengikuti ajaran mereka. Dan kata para ulama, perang yang ditabarkan oleh orang-orang kafir bukan hanya perang fisik saja. Ada yang lebih ganas lagi, ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana kaum muslimin akidahnya dirusak? Bagaimana pemikiran mereka dirusak? Ini yang lebih berbahaya. Ya. Karena apa? Kalau perang militer, orang yang paling awam, orang yang paling lemah imannya pasti akan berani apa? Melawan. Betul tidak? Ya. Namun kalau perang pemikiran, ini tidak ada yang bisa ya menyikapinya dengan baik kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan diantaranya al-ilmu. Tidak sembarangan. Maka sekali lagi ini yang wajib untuk kita yakin. Makanya dari dulu ya mereka selalu ya merongrong akidah umat. Kalau akidahnya sudah rapuh, maka yang terjadi kaum muslimin menjadi sasaran empuk mereka, dan itu yang terjadi. Ya, mulai dari zaman awal dahulu ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Apa yang dia perbuat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin? Membuat produk judulnya apa? Namanya Syiah Rafidhah. Ini sudah masyhur, insya Allah antum yang belajar ya sejarah, belajar sunnah akidah yang saya tahu betul. Ada kelompok sesat bin kufur namanya Syiah Rafidhah. Siapa yang ngarang, yang buat, yang produksi? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Loh, kok sekarang pansos? Apa pansos? Iya, ngaku-ngaku apa? Mau memerangi Yahudi di Palestina. Bukankah dia cucunya orang Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Bukankah kata para ulama? Ya, ini ucapan Syekhul Islam dan yang lainnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Tidak ada dalam sejarah orang Syiah Rafidhah membantu kaum muslimin memerangi orang kafir. Yang ada dalam sejarah, alhamdulillah sudah kita posting beberapa makalah masalah ini. Dalam sejarah justru sebaliknya yang ada. Mereka yang ada di belakang orang-orang apa? Kafir memerangi kaum muslimin. Namun itulah orang munafikun, pintar bersandiwara. Maka jangan kita apa? Tertipu. Dan juga ya, Syekh Ali bin Hasan dalam kitab ini membahas sebagian dari kelakuan licik mereka. Ya, di antaranya Hizbullah yang ada di Libanon. Namun kalau namanya di media apa? Hizbullah, padahal yang benar kata beliau Hizbullah. Apa itu alat? Lata dan Uzza. Berhalanya siapa? Mereka penyembah Al-Husain. Ya, mereka ahlul bidah wasyirk. Kok dia apa? Dirangkul untuk membantu kaum muslimin. Apa enggak sebaliknya dirangkul namun apa dipeting kaum muslimin nantinya? Hati-hati. Paham ya? Nah, sekali lagi ini sedikit mau kita bacakan ya. Di halaman 62 dari kitab tadi Al-Udwanul Ghashim ala Ghazati Hashim, kata beliau, akhtim bisyai'in, aku tutup pembahasan ya, ada pembahasan ini kata beliau dengan dua permasalahan. Kata beliau, inna hadhil al-harba kasyafat aktsar wa aktsar haqiqata hizbillah asy-syi'i ar-rafidhi al-qa'im alai dzalika rajulul khabis al-la'ub Hasan Nasrullah kama yusammunahu wa yusamihi ba'dhum Hasan Nasrullah. Ya, kata beliau sesungguhnya perang ini menyingkap banyak dan bahkan lebih banyak hakikat Hizbillah yang merupakan pengikut Syiah Rafidhah yang mereka berada di belakang ini semuanya
dia adalah ar-rajul khabith, orang yang sangat jahat, yang busuk, ya, yang al-la'ub, yang mempermainkan kaum muslimin. Namanya Hasan Nasrullah, yang orang-orang menamakannya dengan Hasan Nasrullah, namun sebagian orang lagi menamakannya dengan Hasan Nasrullah. Hasan penolong apa? Lata wal Uzza. Wa huwa ila waqi akrab, dan memang inilah yang lebih dekat kepadanya. Dia bukan Nasrullah, pembela Allah, namun pembela Allat, Nasrullah. Kemudian dikatakan oleh beliau, annahu yadda'i daiman annahu al-aduwul akbar lil yahud. Ya, kata Syekh, dia mengaku, ya, dan selalu mengaku dia adalah musuh terbesarnya orang Yahudi. Sampai sekarang kan demikian. Ya, slogan-slogannya luar biasa. Ini pansos. Ya, maka akibatnya apa? Yang menyembah Husain, menyembah selain Allah, ditokoh-tokohkan oleh sebagian kaum muslimin, sedangkan negara tauhid Saudi Arabia dicaci maki habis-habisan. Dilontarkan berbagai macam tuduhan. Ya, dikatakan tidak boleh di Saudi Arabia mendoakan kaum muslimin di Palestina. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini buhtan adzim. Ini salah satu propaganda apa? Mereka. Ya, pertarungan antara tauhid dan Syiah Rafidhah ya terus berlangsung di antara yang di sini sekarang. Mereka yang juga apa punya andil. Mereka pansos kemudian apa menjatuhkan negara tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Kata Syekh, wal ma'ruf anna al-jaysh al-lubnani wal hukum al-lubnaniyah walil asaf laysa la saytara ala hizbillah fayastati biduni ay mudayaqa an yafta jabhatan ya aslan maftuha badalan min an yu'allib ala daulati Misr al-jaysh al-misri. Kata beliau, di Libanon mereka punya kekuasaan. Kenapa kok nggak sikat langsung aja Yahudi? Dari dulu kan begitu. Nggak ada kata-kata apa perang yang sesungguhnya. Yang ada apa? Itu saja. Pansos-pansos itu saja. Ya. Kemudian kata beliau, hadari taqulu li Misr ayyuhal kadhub wa li sya'bil misri, dan seterusnya. Beliau ya sangat amat keras kepada ini ya hizbu asyaitan, hizbu asy-Syiah Rafidhah qatalahumullah. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya umat Islam ya memang dari dulu dikeroyok oleh orang-orang kafir, diperangi oleh orang kafir, bukan hanya perang militer, namun lebih dari itu perang pemikiran. Di antaranya untuk memporak-porandakan akidah kaum muslimin, orang-orang Yahudi khususnya mereka memproduksi kelompok-kelompok sesat, di antaranya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan kelompok Al-Jahmiyah. Ada yang masih ingat enggak siapa pelopor kelompok Jahmiyah? Ada yang hafal silsilahnya? Bismillah. Terus siapa gurunya? Terus siapa lagi? Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Silsilahnya kepada siapa? Yahudi. Ya. Dan di antara akidah kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan di negeri kita kemarin yang sudah tersangka itu mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi, dan dia yang melakukan apa? Lagunya Yahudi. Itu kelakuannya. Ya, kalau sudah Pak lemah akidahnya, rusak akidahnya, mudah dihancurkan oleh orang-orang kufar. Intinya sekali lagi, perang yang dilancarkan oleh orang-orang kafir bukan hanya perang militer saja, namun juga perang pemikiran, perang akidah. Makanya kaum muslimin dalam menghadapi mereka di mana dan kapanpun saja, pegang erat akidah salah. Banyak-banyak dan terus istiqomah belajar akidah salah. Biar tahu mana hak, mana batil. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang kafir mengerumuni, mengeroyok kalian sebagaimana orang yang kelaparan atau yang mau makan mengerumuni hidangan makanan. Apalagi sudah 3 hari seminggu nggak makan. Ya, dikasih nasi, mandi nasi kebuli dengan ya kambing apa bakarnya. Gimana rasanya? Luar biasa mereka
sangat amat luar biasa haus dan laparnya menyantap makanan tersebut. Buas, liar, keroyokan. Dan itulah yang terjadi. Ini sekali lagi bukan perkiraan, bukan prediksi, namun ini adalah sabda Rasulullah SAW yang tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat berkata, amin killatin nahnun yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita minoritas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum yauma idin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Walakinnakum husa ka husa'is sel. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Dan itu sekali lagi waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang ada. Kemudian kata Rasul, wala yantazi'anallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah sungguh akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian dari dada-dada mereka. Mereka sudah tidak lagi takut kepada kaum muslim meskipun banyak jumlahnya. Dan kata Rasul, wala yakdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan kalian akan ditimpa penyakit al-wahn. Kata para sahabat, apa itu wahn ya Rasulullah? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang lebih mungkin terang benderang lagi dalam hadis Sunan Abi Dawud juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah dan yang lainnya. Rasul mengatakan idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian telah berjual beli dengan cara sejenis riba dan kalian tamak kepada pertanian, peternakan, tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad dengan berbagai tingkatannya, maka Allah menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Sekali lagi, sunnah Rasul sudah menjelaskan terang benderang. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum alal bayda lailuha kanahari la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Di antaranya dalam bab ini. Kurang apa Rasul menjelaskan keadaan umat? Inilah kondisi umat sekarang. Mereka banyak berjual beli dengan cara sejenis riba. Mereka tamak kepada dunia sebagaimana kata Rasul tadi, penyakit wahn. Ya. Kalau maksiat seperti memakan harta riba, berjual beli dengan cara riba saja mengakibatkan umat terhina, apalagi kesyirikan, apalagi kebid'ahan. Paham ya? Ini sekali lagi bukan maknanya hanya fokus salahnya dalam riba saja, sehingga yang dibersihkan riba. Bukan, kata para ulama, kalau riba saja mendatangkan keterhinaan, keterpurukan umat, apalagi yang besar dari itu. Seperti tadi, inna syirka la dzulmun azim. Maka kata Rasul SAW apa tadi solusinya? Hatta tarji'u ila dinikum. Meskipun Rasul mengatakan kalian meninggalkan jihad, tapi Rasul nggak mengatakan Allah akan mengangkat keterhinaan itu sampai kalian kembali kepada jihad. Tidak. Kembali kepada apa? Ila dinikum. Ini membantah kelompok teroris yang kata mereka tidak ada solusi bagi umat kecuali jihad pedang. Perang. Ini keliru. Karena apa? Rasul mengatakan solusinya lebih dari itu. Hatta tarju ila dinikum. Kembali kepada agama kalian. Yaitu agama Islam yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Dan ini juga yang dibahas oleh Syekh Ali bin Hasan dalam kitab ini tadi. Intinya, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kalau kaum muslimin mau menang, mau jaya, maka solusinya ini kata Rasul. Kalau kita masih percaya dengan sabda Rasul SAW, kembali kepada agama Islam yang murni bersih.
murni bersih dari kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi dalam masalah ad-da'wah, kembali kepada tauhid yang wajib diprioritaskan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dari kesyirikan. Apalagi ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Ini syarat mutlak kalau mau umat jaya, mau mulia. Tinggalkan kesyirikan, pegang erat tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka sekali lagi, bagaimana mungkin umat akan jaya kalau mereka masih menduakan Allah? Apalagi ketika perang masih berbuat syirik, gak akan mungkin Allah tolong. Karena memang janji Allah apa? Intansurullaha yang surga. Makanya kata para ulama, masihkah kita berharap kemenangan atas kaum muslimin, sedangkan yang perang adalah tadi Hizbullah, ya, orang-orang Syiah Rafidah, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan mereka, ya, ahlus syirik wal kufur, naudzubillahi min dzalik. Mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul yang pernah menaklukkan Baitul Maqdis. Makanya kata para ulama, antum kok masih percaya dengan orang-orang Syiah Rafidah, entah yang di Suriah, di Libanon, di Yaman, di Iran, yang katanya membantu di sana, yang membebaskan Baitul Maqdis, padahal mereka saja melecehkan Baitul Maqdis. Mereka yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab yang pernah menaklukkan Baitul Maqdis. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, nggak akan mungkin bisa menaklukkan Baitul Maqdis kecuali yang mengikuti jejak Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, bukan yang malah mencaci maki siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya sekali lagi, kaum muslimin akan jaya kalau mereka kembali kepada at-tauhid yang murni, kembali kepada Islam yang murni, Islam ala tauhid, Islam yang dibangun di atas al-istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta' wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian juga ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Poin yang berikutnya di antara kiat, ya kalau antum bahas lagi, kasih poin kiat meraih kejayaan umat yang tadi pertama, kembali kepada Islam yang murni, Islam ala qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Imam Malik mengatakan lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir generasi umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki awal generasi umat ini, itu para sahabat Rasul. Kita akan jaya kalau mengikuti Islam sesuai dengan ma'ana ali wa ashabi, yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi, kembali kepada at-tauhid, meninggalkan asyirik. Yang ketiga, dengan as-sabr wa taqwa, dengan sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana?
Ini sekali lagi banyak, terutama kelompok-kelompok pergerakan. Mereka nggak percaya kapan ya kita bisa menang kalau apa? Sabar, takwa, tauhid, sunnah. Naudzubillah min dzalik. Nggak percaya dengan apa? Firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepingnya ya instan, sekali bom langsung apa? Islam jaya. Naudzubillah min dzalik. Sunnatullah. Rasul SAW 13 tahun di kota Mekah, dakwah ditindas seterusnya. Ya, namun mereka apa? Tetap bersabar, tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah orang Jawa, alon-alon asal kelaku. Ya, daripada cepat namun hancur-hancuran, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 120, Allah berfirman, "Intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar-makar musuh-musuh kalian mencelakakan kalian. Ini sekali lagi janji Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Intasbiru, bersabar. Di antara bentuk kesabaran seperti yang Rasul ajarkan. Ketika Rasul di kota Mekah dalam keadaan lemah, ditindas, ada para sahabat yang dibantai, di antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Bilal bagaimana dia tindih dengan batu besar di tengah gurun pasir yang panas. Bagaimana Rasul dilempari kotoran hewan ternak. Namun mereka bersabar. Ada sebagian sahabat mengatakan, ala tastansiruna, ya Rasulullah, tidakkah engkau mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'allaha lana. Apa kata Rasul? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji menjadi dua badannya, namun itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah. Ada yang disisir dengan sisir bersih, namun mereka tidak berpaling dari agama Allah. Walakinnakum tastajilun. Namun kalian tergesa-gesa. Belum punya kekuatan, entah kekuatan iman yang mantap, belum punya kekuatan militer yang kuat, kok sudah apa? Teriak-teriak perang melawan orang kafir yang senjata mereka jauh dibandingkan senjata orang apa? Kalau ada yang mengatakan, para sahabat kan dulu mereka jumlahnya sedikit, senjatanya sedikit dibandingkan orang kafir. Para ulama menjawab, iman mereka sudah kuat dibandingkan apa? Orang sekarang. Mereka sudah punya kekuatan iman yang menjadikan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau sekarang sudah kekuatan iman kurang, senjatanya juga impor dari orang kafir. Bahkan ibaratnya kata Syekh Utsaimin, ibaratnya senjata kaum muslimin sekarang itu seperti pisau dapur dibandingkan senjatanya orang apa? Kafir. Rata-rata senjata kaum muslimin diimpor dari mana? Dari orang kafir. Bisakah membunuh orang kafir dengan senjata orang kafir sendiri? Ya, sekali lagi ini ya hukum sunnatullah. Wa a'iddu lahum masatatu min quwwah. Ini dua kekuatan yang harus apa? Digabungkan. Yang pertama kekuatan iman. Makanya Rasul SAW memerintahkan kepada para sahabat bersabar, sabar dulu. Ya, intasbiru, ini intasbiru. Sabar. Belum waktunya untuk menghunuskan senjata. Karena apa? Kekuatan masih belum memadai. Kemudian kata Allah, wa tattaqu, kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Syekh Saleh As-Suhaimi hafidhallahu taala dalam ceramah beliau dalam kasus tragedi Gaza ini juga menekankan pembahasan ini. Kalau kita mau jaya, umat Islam mau jaya, maka kembali kepada taqwallah seperti yang ditafsirkan oleh seorang ulama tabi'in. Pas kasusnya, dalam artian ada sebagian orang datang kepada Thalq bin Habib, seorang tabi'in. Mereka bertanya kepada beliau, minta solusi, konsultasi. Ya Thalq bin Habib, qad waqat fina al-fitan. Di zaman kita sekarang ini muncul banyak fitnah. Ya. Fa kaifa nattaqiya, bagaimana kita menghadapi fitnah ini? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa, hadapi dengan ketakwaan kepada Allah. Kata orang-orang itu, ajmilana taqwa, jelaskan kepada kami apa itu takwa yang merupakan perisai benteng dalam menghadapi fitnah ini. Maka beliau menjawab, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka masyiatallah
ala nurin minallah takhafi iqaballah. Ini arti takwa, makna takwa yang bisa membentengi umat dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terutama di zaman seperti ini, di saat-saat seperti ini. Takwa Allah harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kan sekarang ada seruan juga, biar kaum muslimin menang di Palestina, baca surat Quraisy, tarmihim bihijaratin min sijil. Ini sekali lagi mana dalilnya? Kok nggak sekalian surat Al-Baqarah, surat Al-Ahzab, kan itu ada perangnya juga, Al-Ahzab atau Al-Anfal, Naudzubillah min Rasul pernah perang. Berapa kali Rasul perang? Nggak pernah dikasih wirid apa? Surat Quraisy, surat Al-Ahzab. Ini kalau mau menghadapi fitnah, kata beliau, takwa dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas qala Allah wa qala Rasul. Kemudian apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam rangka takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka akan diturunkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang banyak dibahas oleh Syekh Khalid bin Hasan dalam kitab ini. Karena kitab ini ada dua bagian. Yang pertama bagian dari ucapan kajian beliau yang ditranskrip. Kemudian juga kajian tentang syarah ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Tentang tadi intinya taqwallah miftahun nasr. Ketakwaan kepada Allah itu kunci kemenangan. Namun takwa dalam arti yang apa? Yang sebenarnya. Takwa seperti yang didefinisikan oleh Thalaq bin Habib rahimahullah. Dan tadi di antara mana takwa melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang pertama dan utama perintah bertauhid kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Dan larangan Allah yang wajib ditinggalkan pertama kali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah dalam surat Ali Imran juga ayat 125. Tadi 120 sekarang 125. Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kaum muslimin nggak punya kekuatan sama sekali kecuali keimanan, ketakwaan yang sebenarnya. Ini janji Allah. Ketika mereka dikepung, Allah akan turunkan bala bantuan. Cuma sekali lagi, sudahkah kaum muslimin beriman dengan iman yang sebenarnya, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya? Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kalau kita mau menang, mau jaya, ini solusi dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tasbiru wa tattaqu. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, yaitu kalau kaum muslimin mau jaya, harus bersatu di atas 3 poin tadi. Bukan sekedar bersatu kumpul badannya saja, namun akidahnya beda. Namun ini tauhidnya murni, ini masih banyak kesyirikan, tidak. Sebagaimana para sahabat Rasul dahulu, sebelum mereka menghunuskan pedang, ditarbiyah dulu oleh Rasul SAW. Tarbiyah tauhid. 10 tahun pertama di kota Mekah nggak ada jihad dengan pedang, yang ada dakwah kepada tauhid. Maka ini solusi dari Rasul SAW, suri toladan Rasul SAW mencontohkan kepada kita dakwah tauhid. Gimana mau menang dakwah tauhid saja, kajian tauhid saja dibubarkan di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi solusi dari keterpurukan umat, kata para ulama berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Umat Islam harus bersatu di atas tauhid dan sunnah, di atas akidah yang benar, akidah Rasul, akidah para salafus saleh, bersatu di atas pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi intasbiru wa tattaqu. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan semoga Allah merahmati yang meninggal dunia, menyembuhkan yang sakit,
dan semoga Allah menurunkan pertolongannya ajilan ghairu ajilin, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka yang memerangi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Insyaallah tentang boikot, ya kita mau bacakan saja. Ya, secara garis besarnya tadi ada poin yang perlu kita juga ingin tekankan di sini. Dalam permasalahan seperti ini, kembalikan kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Di antara prinsip dakwah salafiyah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang keamanan dan ketakutan, mereka menyebarkannya kepada manusia. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, atau kembalikan kepada Rasul dan ulil amri, kepada para al-ulama, maka mereka akan mendapati solusi, ya, kesimpulan hukum dari mereka. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, secara umum hak untuk memboikot, ya, produk orang-orang kafir ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Ini boikot secara global. Pengumuman dilarang menggunakan produk ini dan produk itu. Ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Ini masuk bagian daripada as-siyasah syariah, ya, politik Islam yang sekali lagi berhak mengumumkannya, mengomandoinya adalah pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana jihad melawan orang kafir, kata Rasul, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Kenapa demikian? Agar tidak terjadi keributan, ya, tidak terjadi kesimpang siuran seperti yang terjadi sekarang. Ketika setiap orang berhak mengumumkan, melarang dan sebagainya, kacau. Ya, yang pertama produk yang mana saja. Ya, itu yang berbahaya. Kalau memang itu bukan produk orang-orang kafir, kemudian diboikot, antum mendolimi siapa? Kaum muslimin sendiri. Apakah itu enggak menambah apa? Bencana bagi kaum muslimin. Sekali lagi, bencana jangan dilawan dengan kedzaliman. Naudzubillah min dzalik, semakin akan mendapatkan apa? Bencana. Makanya sekali lagi para ulama menyerukan sebetulnya hak wewenang untuk memboikot produk-produk mereka adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Namun kalau untuk pribadi kita masing-masing, tafadhol, silakan. Anda nggak mau beli produk ini, nggak mau produk ini, terserah, hak antum. Cuma antum mengatakan kepada saudara antum, inti antek Yahudi kalau membeli barang ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan ini banyak terjadi. Bahkan kita sampaikan bahkan ini sampai di lingkungan anak-anak yang masih kelas SD, kelas 2 SD, saling bully-membuli. Ya, temannya bawa minuman apa merek yang diboikot, wah langsung dibully. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan kepada yang lainnya, oh kalau nggak meninggalkan produk ini berarti anteknya Israel katanya. Naudzubillah, ini anak kecil sudah berani ngomong seperti ini. Ini sekali lagi karena apa? Salah arahan. Ya, maka perlu kita sampaikan di sini ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, khatib dan imam Masjid Quba Madinah, pengajar di Masjid Nabawi dan dosen di Universitas Islam Madinah, ya, atau ulama masyayikh dakwah salafiyah di kota Madinah. Dalam ungkapannya beliau mengatakan, yas'aluni akhi anil muqata'ah lil muntajat wa nahwi hadil ayyam. Saudaraku bertanya kepadaku tentang hukum boikot, ya, produk-produk tersebut pada hari-hari ini. Maka aku katakan, hiya nau'an, ada dua bentuk boikot di sini. Al-awwal muqata'atun li syarikatin yamlikuha muslimun wa ya'mal fiha muslimun wa la tudaim as-sahayina wa daral muqata'a kulluhu aw julluhu ya'udu alal muslimin. Memboikot
perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin dan yang bekerja di perusahaan itu adalah kaum muslimin dan perusahaan itu tidak membantu Zionis Yahudi, maka memboikot produk-produk mereka, ini dorornya, bahayanya kembali kepada kaum muslimin. Karena apa, yang mempertimbangkan masalah dengan mafsadahnya adalah apa? Pemerintah kaum muslimin. Ini masalah perekonomian kaum muslimin. Jangan sampai menjadi bumerang atas apa? Kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Walau kanat syarikatul yamlikuha kuffar. Ini kata beliau dalam ungkapan yang lain, bahkan beliau menyebutkan mereknya. Dalam YouTube itu ada, beliau mengatakan mereknya. Ada merek ini ya dimiliki oleh kaum muslimin, memang namanya diambil, atau istilahnya apa kalau di franchise kayak begitu. Ini dimiliki oleh kaum muslimin, Ini kalau diboikot madaratnya bagi kaum muslimin. Ini yang punya kaum muslimin, ya, meskipun namanya mengambil dari apa? Orang luar sana. Ini kata beliau tidak boleh dilakukan pemboikotan. Sekali lagi karena kembalinya kepada kaum muslimin. Fahadil muqata laisa fiha maslahah muslimin. Ini adalah apa? Pemboikotan yang tidak ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Wa inna ma fiha id'af iktisadil muslimin. Bahkan ada pelemahan terhadap ekonomi kaum muslimin. Dan ini memang diinginkan oleh orang-orang al-kufar. Sekarang ini apa? Kaum muslimin mau diadu juga dengan apa? Para pemimpinnya. Wah, ini pemimpinnya bahkan ada yang menggelari Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Na'udzubillah min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Oh, dia katakan yang membantu Zionis itu membantai kaum muslimin adalah negara-negara Arab di sana karena tidak mau membuka. Ini orang yang nggak mikir, nggak punya otak. Kenapa? Di antara negara-negara itu sudah ada apa? Perjanjian. Paham ya? Ini bukan tawuran antar geng dan seterusnya. Antar negara itu sudah ada aturan-aturan mainnya, sebagaimana Rasul dulu ada perjanjian damai dengan yang lain, nggak boleh diingkari. Ini sekarang asbun saja. Ini perasaan, semangat, akal-akalan yang tidak diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menuduh sana sini dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, muqata'atun limuntajat syarikat yamlikuha kuffar wa tudaimu sahayina. Kata beliau yang kedua, memboikot perusahaan-perusahaan produk-produk memang milik orang kafir dan memang mendukung orang-orang Zionis Yahudi. Au limuntajat min dual tudaimu sahayina, atau produk-produk yang memang digunakan oleh negara-negara tersebut membantu orang-orang Zionis. Fahadi ida aradal fardu muqata'ah falau dzalik. Kalau individu mau memboikot produk tersebut silakan. Wa dzalika khairun. Insyaallah itu ada pahalanya. Wa as'allah an takuna fi faedah. Amma ilzamun nas. Adapun mengharuskan orang lain ikut-ikut dengannya. Wa tajrimu man lam yuqati, dan mengatakan orang yang enggak mau memboikot itu berdosa. Antek Yahudi, antek Israel dan seterusnya. Wa tahrimil bai' wasyira, mengharamkan jual beli tersebut. Falaysa dzalil afrad. Ini bukan hak individu. Bal yarji' fi ila ulatil amr. Namun kembali kepada ulil amri dari ulama dan hukam. Enggak cukup ulama saja. Ulama boleh berfatwa, namun yang memutuskan itu adalah apa? Pemerintah kaum muslimin. Apalagi sekarang kalau antum berani misalnya bisa dituntut antum. Kalau menyebut merek tertentu mungkin. Makanya susah. Sekarang ini kalau tidak ada pemerintah, listnya mana yang mau diboikot itu? Betul tidak? Karena apa? Sekali lagi madaratnya besar sekali kalau individu. Maka sekali lagi kembali kepada ulil amri, ulama, kemudian mengajukannya, menasihatkan kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintah sudah ketok palu produk ini tidak boleh digunakan, maka sami'na wa ata'na. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.